Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di subuh yang mulia ini masih dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kesehatan yang masih dititipkan Allah kepada kita masih bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, baik salat subuh berjamaah ataupun niat thalabul ilmi, berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah berikan kita istiqomah, kemampuan untuk terus ibadah serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi niat dan maksud dalam qalbu kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wa tabi'inal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati khususan ila muallifi hadzal kitab wa ila jami'i walidina wa jami'i masyayikhina wa asatizina wa asatizatina wa ahli baitina wa zurriyatina wa tulabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi barakatihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa'in. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia, yaitu masjid, serta waktu yang mulia, waktu subuh, dan dengan ikhtilat yang mulia, yaitu al-ikhtilat fi thalabil ilm. Kita berkumpul, kita bertemu li ajli thalabil ilm, karena semata-mata untuk menuntut ilmu. Karena paling tidak yang disebut dengan al-mukhalatah, berkumpul atau bersama-sama atau berbaur dalam perspektif agama, itu ada dua model. Yang pertama sifatnya mahmud, terpuji. Yang kedua sifatnya mazmum, tercela. Kalau terpuji, pasti yang lahir dari hasil kita berbaur adalah pahala, sawab. Tapi kalau yang lahir dari hasil kita berbaur namun tercela, hasilnya adalah dosa atau dzunub. Jadi sebagai seorang mukmin atau sebagai seorang muslim, kita harus bisa betul mengklasifikasi mana kegiatan atau aktivitas yang bisa mengarahkan kepada kebaikan, mana aktivitas dan kegiatan kita sekalipun tidak murni terhadap urusan akhirat, tapi berimplikasi kepada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi yang terindikasi mendekatkan kepada dosa. Karena paling tidak kita ini melihat selama hidup, melihat dengan dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang akhirat, yang kedua sudut pandang dunia. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa dunia diambil dari kata dana yadnu, artinya dekat. Ya, bisa juga diartikan rendah. Jadi maqamud dunia asfal, bahwa tempat yang paling tempatnya dunia atau posisinya dunia itu lebih rendah. Makanya jalan raya itu kalau lagi dibenerin namanya diaspal. Aspal itu isim tafdil dalam bahasa Arab, artinya level paling bawah. Meskipun udah dicakepin Pak, tetap diinjek kan? Ya dunia begitu. Udah dirapihin nih, tetap diinjek juga. Ya, tukang mah capek-capek itu ngerjain aspal, tapi tetap diinjek. Ya begitulah dunia. Bapak cari mati-matian, tetap jadi kotoran Pak. Kecuali ada di tangan orang yang soleh. Karena harta tidak akan pernah masuk dalam kalbu kita, tapi hanya sekedar urusan dunia, dan itu menjadi wasilah menjembatani ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan di sini, ada ulama besar dari mazhab Malik namanya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, ulama kaya raya, rumahnya besar, muridnya banyak, sampai ada salah satu muridnya berburuk sangka. Ini kadang-kadang orang sekarang nuntut ilmu cuman adabul alim wal muta'allimnya nggak dipakai. Ya, adabul alim wal muta'allimnya tidak dipakai, adab yang berilmu dan menuntut ilmunya nggak dipakai, sehingga intifaul ulum, ilmu yang bermanfaat itu kan bisa, asbabnya bisa banyak, cuman faktor yang paling sentral, yang paling dominan adalah bagaimana cara kita bersuluk itu artinya bersikap, meniti jalan dalam menuntut ilmu dengan cara yang baik. Makanya kata Nabi dalam satu riwayat, orang tuamu ada tiga: allazi waladaka, allazi allamaka, allazi zawwajaka. Kalau kamu ingin dapat keberkahan dunia, maka berbaktilah kepada orang tuamu secara yang melahirkanmu, keriduan mereka. Jika kamu ingin mendapatkan keberkahan ilmu sampai akhirat, karena ilmu yang menerangi kuburmu sampai akhirat, maka berbaktilah kepada guru yang mengajarkanmu. Kalau kamu ingin punya keberkahan dalam rumah tangga, maka berbuat baiklah, berbaktilah kepada mertua. Karena tiga orang ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi terkadang yang sulit dari kita tuh bukan cari ilmunya, tapi beradabnya. Makanya kalau orang dulu 10 orang ngaji, itu 9 jadi kiai, jadi ulama.
Kalau orang sekarang 10 yang ngaji, yang 1 remeng-remeng jadi kiai, yang 9 sableng semua. Kenapa Pak? Orang dulu adab masih dijaga. Ngaji itu datang ke rumah guru bawa pete, jengkol, bayam segala macam. Apa aja yang penting gurunya senang. Kalau sekarang kebalik, udah gurunya datang kemari, muridnya mengheningkan cipta. Masya Allah. Kan ngajar ngaji itu paling sulit subuh Pak. Karena di jalan kita was-was, namanya jalanan sepi, apalagi kendaraan sang-sang, Masya Allah kata saya. Makanya saya kalau sampai Masjid Kuba atau sampai manapun saya ngisi pengajian subuh itu kudu laporan ke Polda di rumah, ya, polisi dapur, kudu laporan udah sampai apa belum, begitu. Bukannya apa, khawatir. Iya, begitu. Embuh amat kiai dijemput, kagak. Orang kita mah kiai kampung, orang kita mah ustadz kampung. Ini mah masih ngajarnya di Kuba, lingkungan Cipondo masih mending Pak. Lah kalau ngajarnya di Priuk sama di Kelapa II, kan kita ngeri-ngeri sedap kalau bawa motor mah. Jadi harus bawa mobil segala macam. Apa aja kita baca tuh wiridan supaya selamat di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Apa aja kita baca. Yang penting dilindungi Allah Subhanahu. Sampai sini muridnya malah begini. Saya ini ngajar loh Pak, bukan pembina apel. Itu Masya Allah. Emang ujiannya begitu. Allah setting dunia ini berbuat baik itu sulit, berat, syakkoh. Tapi urusan akhirat, urusan dunia ya senang. Urusan maksiat senang. Makanya kenapa nafsu itu paling gak senang dengan ibadah, paling gak senang. Hawa nafsu itu paling gak suka dengan ibadah. Kenapa? Karena naturalnya nafsu ammaratun bisu, pasti menginspirasi untuk berbuat jelek. Itu nafsu tuh. Semakin Bapak gempur pribadinya dengan taat ibadah, tuh semakin kalah nafsu. Cuma biasanya orang senang ibadah ada, tapi nafsunya tetap tajam, banyak, tetap bablas. Jadi ibadahnya kenceng tapi nafsunya tetap. Kenapa? Karena ibadahnya mungkin salah rel atau niatnya yang salah. Karena idealnya ibadah pasti tanha anil fahsya. Nggak mungkin enggak. Bukan cuma sholat. Ayatnya kan sholat doang Pak Ustaz. Inna sholata tanha. Iya, karena sholat itu ummul ibadat. Induknya ibadah zahir. Tinggal Anda kiaskan analogi saja dengan ibadah yang lain. Idealnya ibadah secara kaidah ilmu harus membuat manusia remnya cakram untuk tidak berbuat fahsya dan munkar. Tapi kalau masih terjerumus, sholat rajin, gibahnya juga hobi, sholat rajin, hasad sama tetangga masih, berarti sholatnya selama ini tasonnu. Tasonnu itu pura-pura. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena DKM, tapi karena pengurus, tapi karena orang lain, bukan karena Allah Subhanahu. Langsung Allah buka. Wa may yatasanna'a fil ibadat fahuwa munafik. Orang yang pura-pura dibuat-buat ibadahnya, maka termasuk golongan orang-orang yang munafik. Wal iyadzubillah min dzalik. Nah itu. Makanya salah satu keberkahan orang menuntut ilmu itu adalah karena bertatapan muka, ikhtilat dalam dan berkumpul yang dianjurkan oleh agama. Sehingga itulah nanti Allah kasih asbab, ada yang namanya ilmun yuntafa'u bih. Bapak nggak perlu jadi kiai, jadi ustadz, jadi buya untuk bisa dapat ilmu yang bermanfaat dalam hadis Nabi tadi. Manfaat itu banyak tafsirnya Pak. Bisa manfaat karena Bapak ngaji, Bapak amalin dan itu bermanfaat buat keluarga. Itu juga bisa termasuk yuntafa'u bih, diambil manfaat. Apalagi kalau ilmu itu bisa intisyar, bisa kita sebarkan kemana-mana, itu nanti jadi amal jariyah. Tidak hanya ilmu yang manfaat, tapi jadi sedekatin jariyah. Sedekah jariyah tidak hanya materi, ilmu, usaha, fisik, ya kan? Apa saja bisa kita tafsirkan sebagai sedekah. Karena Nabi juga mengatakan sedekah ya tidak hanya dirham dinar, tapi juga yang lain-lain. Nah ini para jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah karena orang itu ketika melihat urusan akhirat itu harus punya spirit yang kuat dan harus punya niat musabaqah. Musabaqah itu artinya ada spirit untuk berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Makanya ada kaidah dalam ilmu, mementingkan urusan orang lain dalam konteks akhirat makruh.
dibenci. Mementingkan urusan orang lain dalam tanda kutip terhadap urusan akhirat itu dimakruhkan. Kenapa? Karena idealnya untuk urusan akhirat Anda harus jadi yang terbaik di hadapan Allah. Bukan ngalah, tapi jadi yang terbaik. Maka dalam konteks urusan akhirat, lihatlah ke atas. Si fulan soleh betul, Masya Allah, saya pengen kayak dia. Tuh begitu tuh. Kan hasad tidak semuanya dilarang. Ada hasad juga yang dibolehkan, asal nilainya positif. Hasad dalam arti saya iri sama dia, dia berilmu, akhirnya saya pengen ngaji gitu loh. Saya pengen menuntut ilmu. Yang gak boleh tuh hasad, konteksnya dunia. Bapak ngukur rezeki bapak dengan rezeki orang lain. Atau orang lain yang rezekinya banyak, ternyata bapak yang risau. Nah itu konteksnya urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat itu bukan hasad. Kecuali urusan akhiratnya bapak dipikir di kalbu kita hasad, itu berimplikasi pada keburukan, jelek. Sholat mulu belagu banget. Nah yang begitu baru iya. Tapi kalau Masya Allah sholat mulu, saya pengen kayak dia, itu beda. Itu yang begitu iri yang dibolehkan kalau yang begitu mah. Jadi dalam konteks urusan akhirat, manusia itu dibagi dua, Pak. Pertama taat, kedua maksiat, durhaka. Pertama taat, yang kedua maksiat atau durhaka. Nah dalam konteks urusan dunia, Nabi nyuruhnya melihatnya ke bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum, begitu bilang di hadis. Lihatlah kalian dalam konteks dunia, siapa orang yang lebih rendah di bawahmu. Kenapa begitu? Karena kalau urusan dunia yang sifatnya materi, itu kalau melihatnya ke bawah, maka rasa syukur seseorang itu semakin tinggi levelnya, meningkat. Jadi lihatlah ke bawah supaya Anda bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jelek-jelek juga mobil Grand Max misalnya. Walaupun itu kayak kontrakan sih mobil, ya. Alhamdulillah, jelek-jelek punya losbak, lebaran enak, bisa keangkut semua meskipun kehujanan. Alhamdulillah, motor begini-begini rombeng Supra X misalnya masih ada aja. Walaupun sekarang di jalanan semua nggak ada motor gigi, giginya rontok semua, nggak ada. Semuanya motor Indian semua. Alhamdulillah masih punya bini satu misalnya, alhamdulillah. Ya karena dua nggak berani. Alhamdulillah misalnya punya rumah nggak kehujanan meskipun kecil, kan begitu. Tuh urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, alhamdulillah masih bisa yang pardu-pardu aja. Jangan begitu. Kalau urusan akhirat mah, saya harus tingkatkan kerawatibnya. Tuh begitu. Bukan, udah saya memang level yang pardu doang. Masa begitu? Jangan begitu. Fastabiqul khairat. Kalau urusan akhirat melihatnya ke atas. Ya. Maka dari hasil cara pandang kita terhadap urusan dunia ada dua golongan orang. Pertama syakir, yang kedua kafir. Syakir itu orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedua kafir, menutupi nikmat dari Allah. Jadi kalau orang itu konteksnya urusan dunia, sebetulnya levelnya cuma dua saja. Dibilang durhaka ya nggak durhaka. Karena dunia ini dibuat oleh Allah memang sebagai fasilitas buat kita. Paling ada dua nisbah saja. Yang pertama orang syukur nikmat, yang kedua orang kufur nikmat. Itu aja udah. Kalau urusan akhirat memang sebutannya ma'asi, durhaka, asin. Ya, urusan akhirat disebutnya muti atau orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena level man atau Allah wa man asallah itu levelnya biasa konteksnya terhadap ibadah, usulnya ibadah. Di keterangan hadis memang begitu. Tapi kalau urusannya akhirat, kebanyakan itu Nabi menyinggungnya betapa banyak orang yang materinya dikasih oleh Allah, rezekinya dikasih, tapi sedikit yang bersyukur kepada Allah. Qalilam ma yashkurun, sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pagi ini kita akan kutip, kita akan bahas ada salah satu amalan batin yang membuat manusia itu jadi mulia di sisi Allah. Namanya as-siqqah birrizqi minallah. Siqqah itu kalau dalam tradisi ilmu hadis artinya kompetensi atau kredibilitas perawi. Saya ulangi. Siqqah kalau dalam ilmu mustalahul hadis itu disebut kredibilitas atau kompetensi seorang perawi. Perawi itu syaratnya tidak harus alim dalam ilmu hadis, tidak.
Misalnya saya meriwayatkan hadis dari fulan, tapi fulannya kayaknya nggak paham ilmu hadis. Nggak mesti, nggak. Karena titik tekan dari siqah itu bukan al ilmu bil hadis wa bi ulumihi, bukan. Tapi penekanannya adalah dia itu secara personal jujur meriwayatkan. Itu ya tahu, itu aja. Itu aja. Jadi empirik yang dilihat oleh ulama hadis itu ya, saya menerima ilmu, menerima riwayat dari orang yang jujur. Karena bagi mereka yang disebut durhaka, bukan durhaka, yang disebut perawi jelek, yaitu perawi nggak jujur. Itu perawi jelek. Arwat al-fajiroh, para perawi yang fajir itu yang nggak jujur. Ya. Tapi dalam konteks ihsan, ilmu tasawuf kalau sekarang mah, Bapak terserah mau pakai istilah apa, nggak dilarang. Teman-teman mau pakai istilah tazkiyatun nafs, tazkiyatul anfus, silakan, nggak masalah. Misalnya teman-teman kita pakai Ibnu Taimiyah deh, atau Said Hawa deh, orang Ikhwanul Muslimin. Bapak pernah dengar Said Hawa? Said Hawa itu tokoh besar Ikhwan setelah Said Qutb. Cuma kalau Said Qutb memang rada-rada teroris, bukan rada-rada, emang dia yang nulis bukunya. Kalau orang yang baru maniak agama, hijrah lah, tuh baca bukunya Ma'alim fit Thariq karya Said Qutb. Ini baru-baru spirit agama, itu 5 menit jadi teroris. Kenapa? Karena memang kebanyakan yang dikutip ayatnya ayat siasah, dan itu tidak klop dengan Umaro. Karena memang Timur Tengah gapnya selalu begitu. Maka saya bilang bersyukurlah di Indonesia, meskipun ulamanya cuma pakai sarung gajah duduk, peci songkoknya udah pada coklat, bersyukur. Ulamanya dalam doanya masih mau doain negara. Makanya boleh DKM ingetin kalau khutbah Jumat, doain negara. Karena salah satu kesunahan ketika khotib Jumat, khotibnya doa tuh di khutbah kedua, doain buat bangsa. Kenapa Timur Tengah selalu begitu? Saya bilang Timur Tengah, Timur Tengah itu kenapa selalu begitu? Karena nggak pernah klop Umaro dengan ulamanya. Jadi kalau ada ulama kita diundang ceramah di istana, bersyukur karena masih mau dengerin. Kalau di sono ribet, susah, nggak mau dengerin. Akhirnya terjadi gap antara Umaro dengan, disitulah banyak korban ulama yang dibunuh. Husain Az-Zahabi, ahli tafsir di Mesir tahun 1950, mati di Brondol, Pak, senapan. Padahal kitabnya banyak sekali. Salah satu yang saya punya At-Tafsir wal Mufassirun, ya, atau Al-Ittijahat fi Tafsir, itu yang saya senang kitab-kitab beliau. Ada lagi Said Ramadan Al-Buti dari Damaskus, itu juga dibrodol, dibom, Pak, lagi ngajar tafsir dibom. Itu baru 2 contohnya, masih banyak sekali yang ulama dibunuh, ya. Nah kalau di sini kan paling nyalek nggak jadi, begitu doang kiainya. Yang begitu mah biasa, Pak. Udah, kita bersyukur. Jadi Indonesia ini bukan hanya negara, tapi karunia dari Allah Subhanahu. Bapak tidak, kita tetap kiblatnya ke sana, tetap kiblatnya ke Saudi, tetap kiblatnya ke Mekah, tetap memang dari sana. Tapi yang saya tanya, apakah kita mayoritas muslim ini kebenaran apa takdir Allah, Pak? Berarti kan Allah yang pengen Indonesia jadi mayoritas secara akidah begitu dong. Nggak mungkin sesuatu terjadi kebetulan. Pasti karena takdir Allah. Ya Allah yang tentukan Indonesia jadi begini. Nyaman, perbedaan banyak, tapi tetap akur, ya kan? Makanya orang sana tuh aneh, ngelihat Indonesia aneh. Perbedaan banyak, fahamnya banyak, budaya banyak, bahasa banyak, kok akur? Kok orang NU mau ngundang orang Muhammadiyah di acaranya? Kok kita orang NU diundang ceramah di Muhammadiyah? Itu yang begitu tuh orang Timur Tengah. Dan bener, kok bisa begitu ya? Walaupun pahamnya beda tapi bisa nyatu. Itulah yang menurut bahasanya Profesor Az-Zumardi Azra almarhum, namanya Islam ala Nusantara. Lebaran sama, takbirnya 7 kali, 5 kali sholat idnya sama, takbirannya sama, mursal muqayyad. Tapi urusan lebaran kue Cina sama rengginang itu sebulan orang Betawi baru selesai ngider, betul nggak? Ciri khas, paham? Itu yang disebut Nusantara tuh begitu, ciri khas, bukan paham baru, bukan, ciri khas.
Emang kita mesti datengin saudara, kayaknya kagak abdol banget tong, encang lu kan kagak dijenguk-jengukin. Kita kan nengokin cuma setahun sekali, lelokan kagak. Silaturahim. Silaturahim ada hadisnya. Betul nggak? Ada hadisnya. Orang pengen rezekinya mudah, umurnya panjang, falyasil rahimah. Di mana praktek kita yang nggak berdasarkan hadis dan juga Al-Quran? Ulama dulu arif bijak cara berdakwahnya. Padahal kita dulu mayoritas Hindu loh. Agama yang paling senang dengan yang mistis-mistis. Agama di dunia ini Pak, yang paling mistis cuman Hindu. Mana lagi? Nggak ada. Hari rayanya aja nyepi. Hari rayanya nyepi. Kalau bahasa kita kholwat. Tahu kholwat? Mengosongkan dari urusan dunia. Ya, uzlah. Menghindari keramaian. Tapi kalau bahasa Hindu nyepi. Mistis loh itu. Munfarid kita dengan Allah saja sedang beribadah, komunikasi. Nah balik lagi, jadi siqoh itu artinya ini iman yang dalam kolbu. Ini kadang iman mah iman tapi nggak siqoh sama Allah, itu dosa loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iman sama Allah tapi nggak siqoh. As-siqoh minallah. Jadi bersikap jujur kepada Allah. Nah saya kan pernah sampaikan, kayaknya bulan lalu kayaknya sampaikan. Kalau mungkin Bapak ada yang pernah ngelihat atau ada yang pernah dengar bahwa ada film horor Indonesia yang apa namanya genre horor. Ini karena Indonesia kan apa mistik ya, apa mistik begitu. Misalnya nih jendela terbuka mulu, wah kayaknya ada yang kesenang nih. Jadi apa begitu tuh orang Indonesia. Kayaknya ada yang ngirim paket. Orang Indonesia dikit-dikit mistis lah segala macam. Jadi ini ada ustadz ahli ruqyah. Kayak ustadz siapa itu yang terkenal yang orang Gontor. Siapa sih namanya? Alumni Gontor itu dia. Saya juga bingung. Alumni Gontor jadi tukang ruqyah. Biasanya alumni Gontor jadi profesor, jadi doktor, jadi tukang ruqyah dia. Ya. Yang sering di TV sih Trans TV. Hah? Udah siapa kali? Iya kali kayaknya. Dia alumni Gontor itu, cuman ngapa jadi tukang ruqyah saya nggak paham juga. Nah itu jadi dia ini ustadz lagi ngeruqyah orang. Orang kesurupan, Pak. Kesurupan. Nah, dalam ilmu psikologi terapan atau psikologi modern, itu orang modern nggak pernah percaya ada orang kesurupan. Itu alam bawah sadar saja sebetulnya. Ya, alam bawah sadar yang membuat orang tuh jadi stres saja. Jadi dia sedang tidak berada pada jiwanya yang normal. Itu kalau psikologi modern. Tapi kalau yang dalam perspektif agama ya memang benar, gitu ada. Jadi setan itu kalau kita lihat yajri majrad dam. Dalam hadis bahwa setan itu bisa masuk dalam aliran darah manusia. Itu bukan masuk dalam arti enggak. Jadi begini loh. Kalau diteorikan ya, setan itu kan tujuannya kepada manusia yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi hatinya digoncang sehingga manusia ininya enggak stabil, Pak. Batinnya enggak stabil, pikiran enggak stabil, jadi seperti bersikap stres gitu loh. Memang setan begitu caranya, nggak ada lagi. Emang apa triknya setan? Nggak ada. Setan tuh nggak punya tipu muslihat, nggak punya. Justru yang akalnya banyak manusia loh. Makanya tukang ngibulin orang. Setan tuh pahamnya cuman alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan nggak paham proposal, nggak ngerti nggak. Setan nggak paham nyalek, nggak ngerti. Justru yang lebih parah malah manusianya. Setan aja sampai puyeng, hebat bener ente. Sampai begitu setannya. Jadi nggak paham, setan cuma pahamnya goda Bani Adam kalau mau ibadah, udah begitu aja cukup. Ternyata ada dialog yang bisa menyentil kita kira-kira gitu ya, menyentil orang beriman. Jadi dialognya begini. Biasa kan kalau orang ruqyah tuh siapa kamu segala macam, minta kopi segalon apalah, rokok Samsu 2 bungkus. Oh aneh-aneh aja ya, aneh-aneh aja setan Jawa mah. Setan Jawa, setan Sunda, setan Betawi begitu. Kayaknya kalau setan Betawi minta singkong rebus kayaknya. Saya nggak ngerti juga. Tuh. Jadi dialog itu begini bunyinya. Siapa kamu keluar dari tubuh ini? Kata setannya, munafik kamu Bani Adam. Munafik engkau Bani Adam. Dia ngomong begitu. Aku akan hancurkan umat Muhammad. Kamu sujud kepada Allah, sholat kepada Allah, tapi masih meragukan takdir Tuhanmu. Kan ngejelek banget itu. Sholat mah sholat, doa mah doa. Tapi urusan tetangganya beli mobil baru, ngedumel. Apa itu sikoh namanya imannya? Artinya masih syak, masih skeptis, masih ragu. Kok nggak sama Allah rezeki saya dengan orang lain nggak sama?
Bangsa saya udah kerja mulu, ngapa dia duluan ngedak rumah? Saya belum ngedak-ngedak ini. Itu begitu tuh, itu namanya sikoh apa enggak? Iman mah iman, salat mah salat. Wow, subuhnya awal waktu dari jam 2 udah ke masjid tuh. Subuhnya. Tapi urusan takdir rezeki, Masya Allah. Tapi kalau laki mah aman sih biasanya. Bininya yang nggak aman, bininya yang nggak aman. Pak, nu tetangga udah begono, masih begini-begini aja kita. Akhirnya ya yang hipertensi ya lakinya. Makanya laki yang cepat stroke biasanya bini yang begitu tuh. Ya hati-hati aja. Makanya laki-laki kalau udah naik tensi, gua ganti loh. Begitu bahasanya. Main ganti-ganti aja. Lu kata motor, main ganti-ganti aja. Nah itu, jadi makanya ada bahasa as-siqah birrizqi minallah. Jadi urusan materialistis, materi dunia, urusan dunia, baik kiswa pakaian, asupan makanan, kemudian juga dinar dan dirham, urusan dunia lah. Itu orang beriman dituntut siqah, jujur apa adanya. Kalau dikasih oleh Allah seperti itu porsinya ya sudah. Jadi nggak ada bahasa ingkar, nggak ada bahasa memberontak. Itu namanya belum siqah, bohong, kazub, dusta. Ya, ini hati-hati betul, hati-hati. Karena Allah bilang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kadang-kadang manusia betul sekali lebih rendah dari binatang, ulaika kal an'am, lebih rendah dari hewan ternak. Kenapa? Ketika orang manusia tidak menggunakan kolbu dan juga pikirannya sehingga sinkron, akhirnya mereka lebih khawatir dari binatang. Binatang saja tidak pernah khawatir urusan makan, Pak. Saya pernah bilang sama santri-santri saya, mana ada hewan mati kecuali satu sakit, yang kedua memang disiksa majikannya, majikan lagi disiksa yang miaranya. Misalnya dia dipiara nih binatang, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ya mati. Kalau hewannya hewan lepas, dia nggak akan mati, Pak, kecuali dibunuh, karena mereka memang saling berburu sesama binatang sendiri. Jadi yang cuman gara-gara urusan dunia sampai saling membunuh, itu yang disebut ulaika kal an'am. Bal di situ dalam bahasa Arab kan ada dua makna. Pertama maknanya idrob intiqali, yang kedua maknanya ibtol intiqali. Itu kalau ada kata bal dalam Al-Quran. Ya, idrob intiqali artinya itu menegaskan kalimat sebelumnya. Manusia itu bisa lebih sesat dari manusia itu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Jadi menegaskan yang tadi itu. Maka kata Allah bisa lebih sesat dari binatang. Kenapa? Tidak pakai ininya, padahal dikasih akal pikir. Jadi orang yang sikut-sikutan di tempat kerja, ya kan, sampai saling membunuh cuman gara-gara harta waris, nggak dapat warisan, lebih bejat dari binatang. Karena binatang memang begitu, Pak. Binatang tuh biar kenyang, nggak peduli dia saudaranya atau bukan, nggak peduli dia temennya atau bukan, ya dibunuh. Binatang begitu. Bahkan mohon maaf, ya anaknya sendiri udah gede, ya ditunggangin. Kan begitu kalau binatang mah nggak peduli. Nah itu, bagaimana kaifa kita, bagaimana kita kalau manusia ini, Masya Allah. Ya pokoknya komitmennya wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, semua sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ulama mengatakan la yushghilannakal madmun laka. Jangan sampai harta rezeki yang kamu peroleh di alam dunia ini, yang madmun itu artinya harta yang kita simpan. Namanya madmun, domina, yang kita simpan, kita tampung selama kita hidup, itu sampai menyibukkan dirimu sehingga kamu lalai dari mafrud yang dipardukan Allah, sehingga kamu lalai dari kewajibanmu kepada Allah Subhanahu, fatudayyi'u akhirataka, kemudian kamu melalaikan, menyia-nyiakan urusan akhiratmu karena kamu sibuk ngurusin harta. Kamu tuh kita nih nggak pernah percaya sama Allah bahwa semuanya pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman konsepnya agak beda aja. Ada orang, kan saya bilang begini, Pak ya, Bapak tolong kalau pengen misalnya ini mah beberapa ulama pernah praktekan. Iya kan, namanya meraktek kan beda-beda pengalaman batinnya, Pak, beda-beda. Bapak kalau terburu-buru di jalan, terburu-buru nih, ya pengen ke lokasi, baca selawat dicampur istighfar.
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, astaghfirullah. Sepanjang jalan baca aja itu Pak. Kalau pakai mobil ya sambil wirid saja. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad. Percaya atau tidak Bapak buktiin, insya Allah nyampe. Cuma jam berapa nggak ngerti juga. Tapi yang saya alami sendiri, padahal kepepet banget itu kalau logika mah nggak nyampe itu, nggak keburu Pak, keburu. Ya karena mintanya sama Allah kan, wasilahnya ke Nabi Muhammad, ya kan. Jadi ada tajribah, pengalaman batin yang memang beda-beda. Contoh lagi nih, Ibnu Taimiyah dalam Majmu'atul Fatawa itu pernah bilang begini, bacalah tahlil la ilaha illallah sehari 1000 kali lebih. Pertanyaannya, ada nggak di hadis? Mana hadisnya? Nggak ada. Mana Qur'annya? Nggak ada. Tapi Ibnu Taimiyah nyuruh begitu. Bacalah itu 1000 kali lebih, jangan kurang dari 1000 kata dia. Itu aja matokin bilangan gitu loh, matokin bilangannya. Apa kata beliau? Hidupmu berkah dari mana saja. Hidupmu dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata beliau pengamal gitu juga. La ilaha illallah, la ilaha. Sampai wafatnya di penjara, nggak nikah. Memang hidupnya urusannya cuma ilmu doang, ya kan? Itu hebatnya ulama dulu. Kalau ulama sekarang ninggalin ngajar, sibuk kawin lagi. Emang apa Pak Haji? Emang bener sih. Kalau ulama dulu sibuk ngurusin ilmu, jadi kagak nikah. Coba Pak ulama sekarang bini 2-3. Bini 2-3. Saya ngikutin Rasulullah, goroh. Ngikutin Rasulullah. Kalau ngikutin Rasulullah, bini kedua lu harusnya lebih tua dari bini pertama. Coba cari, kalau kagak goroh. Bohong, ngikutin sunnah Nabi, pala lu peang. Nyari yang lebih muda sih. Yang lebih muda mah kelihatan dari casing, syahwat. Itu mah saya pengen membela, menjaga mar'ah perempuan, menjalankan firman Allah dalam hatinya. Enak betul nih punya bini 2. Susah Pak sekarang nyari yang benar-benar begitu, jalanin begitu susah. Coba uji syahwatnya, harusnya bertolak belakang dengan syahwat. Kalau mau bertolak belakang dengan syahwat, umur istri Bapak 40 tahun, pengen kawin lagi, carilah yang janda 65. Kan bertolak belakang dengan syahwat. Coba berontak nggak? Kalau berontak, berarti poligaminya bukan iktimad alal Quran wa sunnah. Awas. Remeng-remeng kelihatan sekarang yang ngerjain sunnah sama yang kagak, sama yang pura-pura ngerjain sunnah. Remeng-remeng, tahu remeng-remeng kan? Namanya remeng-remeng biasanya banyak PSK loh. Awas, hati-hati. Makanya casingnya itu jangan cuma dilihat dari luar agama ini, nggak bisa. Ya satu aja ribet ngoceh mulu, apalagi banyak setruk Bapak muda-muda. Udah diam-diam aja. Framingnya jadi jelek Pak. Saya ini di Kemenak loh Pak, di KUA Cipondo. Kalau ngasih penataran calon pengantin, ada bahasa framing, jangan kawin sama ustadz. Pasti berpotensi 2, 3, 4, 5 dilukai hati kita. Jadi kalau ada perempuan ngomong begini, saya mah ikhlas ridho karena poligami tuntutan Quran. Bohong Pak. Emang dia lebih mulia dari Aisyah? Lebih mulia dari istri-istri Nabi? Lihat, istri Nabi saja cemburu. Jangan bohong. Istri Nabi saja cemburu ketika Nabi lama di tempat yang lain. Al-Qur'u itu kan artinya bergiliran, diundi. Dia rumahnya di mana? Nabi saja istri cemburu. Anda siapa? Orang baba Anda aja Nabi bukan apa bukan. Anda pakai pura-pura, saya ikhlas karena ini itu Rasulullah, jadi saya ikhlas di poligami. Goroh kalau kata orang gondrong mah. Jangan begitu, nanti suami Anda yang dosa. Kalau Anda tuh pura-pura ikhlas, suami Anda yang berdosa. Nikahnya bukan jadi ibadah. Kenapa? Karena menyakiti perempuan, dosa Pak. Bapak bagaimana mau jadi taat di hadapan Allah kalau internal keluarga aja rusak? Baik di hadapan orang, tapi di hadapan keluarga nggak baik, percuma. Nah inilah makanya urusan begini-begini kadang-kadang emang lahir dari persoalan-persoalan materi memang. Nah inilah maka dituntut sama Allah, kembalilah kepada iman yang sesungguhnya, percayakan semua kepada Allah. Percayakan. Bapak baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak Pak?
Kalau Bapak yakin, sudah buang ragu-ragu, Allah yang jaga kita di jalan pulang, pergi sampai pulang. Cuma maksud saya, ikhtiar tetap enggak? Ikhtiar tetap enggak, Pak? Tetap Bapak menghindari jalan yang berpotensi kecelakaan, tetap begitu. Karena medannya manusia, medan ikhtiar. Laha ma kasabat wa alaiha wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Tugas Allah yang menjagamu. Tapi kamu juga harus tetap berusaha. Walaupun Bapak baca begitu supaya nggak kecolongan, nggak kemalingan, tetap namanya motor digembok, masukin ke dalam. Ini mah kagak, dia taruh di luar rumah. Gue mau ngetes maling, gue baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'as. Insyaallah hilang, insyaallah hilang. Jadi nggak begitu konyolnya tawakal, nggak begitu, enggak. Karena Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, itu ketika ditanya oleh Abraha dari Yaman, Abraha kan dia dari Yaman tuh, pasukan gajah itu, ditanya begini, mana Ka'bah? No, emang ngapain ente? Mau ngancurin? Ya hancurin, Allah yang jaga sih, begitu. Tapi ontak saya sini, sampai dia bingung sih, kok lebih penting onta daripada Ka'bah, kata dia. Loh, Ka'bah mah Baitullah, ontak mah kudu saya ngurus. Begitu bahasanya. Ka'bah mah Baitullah, ontak mah kudu saya ngurus. Biar kata saya baca doa sampai bemuruh. Kalau ontak kagak saya urus, ya ontak saya dicolong orang. Gitu dia. Disitulah dibilang tauhid level tingginya Abdul Muthalib. Itu tauhid level tingginya tuh. Kalau kita kadang-kadang ngaji, ya itu efek ngaji bulanan memang begitu, sama ngaji mingguan ya. Santri aja ngaji tiap hari tetap rada begitu sableng. Ya, mau ngaji bulanan begitu Pak Haji. Ini di absen satu-satu nih, lupa. Ya. Coba saya ingetin, ada 3 titik ibadah yang akan dicatat sholatnya sebagai sholat khusyuk. Saya sampaikan dulu di sini. Pertama, sunyi. Lupa kan? Saya ngajar di Kuba udah berapa? Ada 3 titik sholat Bapak akan dicatat sebagai sholat khusyuk, sekalipun Bapak nggak bisa khusyuk dari awal sampai akhir. Titik pertama, saya tunggu minum dulu. Barangkali ada yang ingat SKS dah. 1, ngaji bulanan. Yang kedua, ngaji pensiunan. Udah begini aja udah hebatnya, luar biasa Pak Haji. Masya Allah. Ya, saya ingetin lagi ya. Yang pertama, pikiran jangan kemana-mana ketika kita baca tawajuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Meskipun bacaannya banyak, nggak hanya itu, pokoknya baca apa saja iftitah, versinya mana saja, jangan pernah pikiran kita melenceng. Yang kedua, ketika baca Fatihah, iya karena budua iya karena sa'in, fokuskan pikiran kita ke Allah. Yang ketiga, ketika salam kepada Nabi Muhammad di tasyahud akhir, assalamu alaika ayyuhan Nabi wa rahmatullah. Insyaallah tuktab salatuhu ka salatil khasyiin. Salatnya dicatat sebagai salat yang khusyuk. Nah itu, memang ilmu itu harus diamalkan biar melekat. Karena kalau nggak begitu nggak rosih itu melekat. Ya. Jadi kalau ditanya anak pesantren kok bisa hafal ini, sebetulnya bukan ngapalin Pak, tapi karena diulang-ulang, mutolaah namanya. Jadi setiap ilmu yang dapat diulang lagi, jadi melekat. Ya. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, jangan sampai kamu sibuk ngurusin rezeki padahal kamu sudah percayakan rezeki itu dari Allah, sampai kamu meninggalkan, menyia-nyiakan urusan akhiratmu. Wala tanalu minad dunya illa ma qad kataballahu lak. Tidak mungkin kamu dapat urusan dunia, rezeki, harta, tahta, rumah, mobil, kecuali illa ma kataballahu, kecuali sudah dicatat oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Pertanyaannya, kalau sudah ditentukan, kenapa risau? Yang harus dirisaukan bukan rezekinya, andanya berusaha tidak mencari asbab dari Allah. Makanya kata ulama, orang beriman yang berakal ketika pagi-pagi bangun, dia nggak mikir begini Pak, saya harus nyari duit di mana nih pagi hari ini. Enggak begitu. Itu ciri orang yang ragu terhadap rezeki dari Allah. Justru yang benar begini. Ketika bangun pagi, yang dia pikirkan adalah, ya Allah, semoga hari ini saya ditakdirkan mendapat takdir baik. Jadi yanzuru maza yaf'alullah.
Yang dia lihat adalah bagaimana takdir Allah hari ini untuk saya yang baik. Kalau maka saya harus berupaya untuk melakukan yang baik. Kalau orientasinya hanya saya harus cari rezeki, saya harus segala macam, ya sudah, lupa dia bahwa tidaklah secuil yang kita dapat di alam dunia kecuali sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalam begini lagi bunyinya, ya, kata para ulama, faman asaro ta'atallah, ya, orang yang mementingkan urusan Allah, mendahulukan urusan Allah, walam yaskhot, ada juga yang baca walam yuskhit idza ta'assara alaihi rizquh, dan dia nggak pernah marah sekalipun rezekinya sedikit. Ya, saya ulangi, orang yang mementingkan urusan akhirat, dia tidak kecewa sekalipun rezekinya tidak banyak. Rezekinya nggak banyak, rezekinya. Walam yakun mustasyrifan lirizki min ahadin minan nas. Dia juga tidak pernah mengeluh-eluhkan rezeki orang. Ternyata ngeluh-ngeluhin rezeki orang itu dosa loh. Ini ngeluh-ngeluhin rezeki orang. Masya Allah, bapak mah enak ya, rumahnya begini, enak segala macam. Bapak tahu nggak? Itu casingnya mah kelihatannya muji orang, tapi batinnya itu kufur nikmat, Pak. Kufur nikmat itu. Bapak seolah-olah tuh ya, seolah-olah itu sedang membedakan pemberian Allah. Beda itu kan hanya empirik, Pak. Masalah batin belum tentu. Dia duit banyak, rumah mewah, emang pulas tidurnya kan belum tentu juga. Nah, itu jadi ternyata bahasa begitu saja itu namanya istisyraf. Terlalu memuliakan berlebih-lebihan terhadap harta orang lain. Bal yatlubuhu minallahi ta'ala faqat. Yang dia cari hanya Allah saja dari urusan rezekinya. Dia nggak nyari aleman orang, nggak nyari pujian orang. Ini kita rezekinya sedikit terus kita bilang Masya Allah bapak rezekinya banyak ya, begini rumah begini. Biar di alam ntar dikasih, ngemis gitu loh. Bal yatlubuhu minallah, yang dia cari hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna tawakkal fi haqqihi aula. Orang yang semacam inilah yang disebut oleh Allah, yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang tawakal sesungguhnya kepada Allah. Rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap dia berusaha berupaya. Nah, ini para jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, semua sudah dicontohkan. Nabi paling miskin Nabi Isa alaihissalam. Paling miskin, rumah nggak punya, bini nggak gablek, anak juga nggak ada, tempat tinggal nggak ada, ya Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi udah dicontohkan. Apa Nabi Isa kufur? Enggak. Jadi nanti kita nggak punya dalil lagi di hadapan Allah. Ya Allah, saya sibuk nyari rezeki, saya orang susah. Jadi kalau saya ninggalin sholat, harusnya dimaklum dong. Itu ada cerita itu di Nasolibad. Silakan bapak baca. Ada di Nasolibad dari riwayatnya Imam Ibnu Hajar al Asqalani. Ya, nanti orang susah itu berargumen di hadapan Allah, orang miskin. Saya ini meninggalin kewajiban karena sibuknya rezeki buat makan minum. Apa kata Allah? Saya sudah contohkan ke Nabi saya, Nabi Isa alaihissalam. Susah hidupnya tapi masih mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang susah hidupnya? Ada. Ibnu Hajar, kok namanya Ibnu Hajar mulu ya? Ibnu Hajar Al-Haytami. Mana sama lagi Mas Said? Deh. Tapi kalau yang ini mah insya Allah nggak susah sih. Nggak susah. Enggak lah, saya paling malu Pak kalau ngaku susah tuh, malu, nggak mau lah. Ya. Mendingan pura-pura kaya aja, ntar bener Allah kasih kaya begitu. Jangan make begini kagak mau, apalagi minta-minta, enggak lah. Ya, Pak Haji nggak mau. Ngomong misalnya nih Pak Jendang sama apa namanya pengurus, saya tahu ini proposal saya biar saya dapat jadwal banyak khotib di Masjid Kuba, kagak dah. Kayaknya kagak pakai amat jadi ustad. Pesan orang tua saya begitu, udah biasa-biasa aja lah. Ya, persoalan-persoalan yang jadi yang begitu-begitu tuh kadang-kadang Masya Allah itu bisa ngelunturin semua yang menjadi orientasi kita dari niat awalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amman mayuskhit inda ta'assuri rizki, orang yang kecewa. Ini pesannya nih, orang yang kecewa terhadap sulitnya rezeki, sulit kecewa dengan sulitnya rezeki. Aw yattaribu qalbuhu alaihi inda ta'assur, hatinya berpaling dari Allah, gara-gara rezekinya sedikit.
Maka yang begini, yang model kayak begini ya, fa innal iktisaba fi haqqihi afdal, maka yang dia dapat di hadapan Allah nanti hanya capek letih nyari rezeki saja. Dia lupa ada ulama-ulama hebat. Ya, Nabi Isa susah, Ibnu Hajar Al-Haytami, H besar kalau saya kan KH, ada beda dikit lah. Al-Haytami itu Pak, dari kota Haytham Mesir itu susah hidupnya Pak, susah sekali. Tapi ulama besar nulis kitabnya banyak sekali. Sampai istrinya itu pengen minta cerai loh. Istrinya minta cerai. Udahlah bang, sampai sini aja kali. Ya, lagi emang ngapa sih nulis kitab mulu kagak gawe-gawe. Begitu ngomongnya. Istri nggak sabar, nggak sabar, emang apa sih bang? Apa jawabannya? Jawabannya nggak pakai mulut Pak. Diajak istrinya, ayo. Diajak istrinya. Diajak ke tempat orang yang lebih susah dari dia, tapi masih senyum. Lihat, diunjukin langsung nusuk. Lihat, mereka lebih susah dari kita, masih gembira. Kenapa baru begini Anda sudah kecewa? Masya Allah. Ternyata setelah itu nggak lama, karena memang nggak tahan. Ulama tuh kalau doa, orang wali Allah, kalau orang dekat dengan Allah tuh kalau berdoa memang dekat dijawab Pak. Mungkin karena istrinya mulutnya begitu, jadi dia doa langsung kehidupannya langsung berbeda. Gitu memang mulut istri rada tajam sih, beda juga. Ya makanya bapak kalau sabar dengan ucapan istrinya, itu cepat mulianya di hadapan Allah Pak. Jadi jangan sabar ngurusin masyarakat doang, di rumah sabar enggak sama istri sama keluarga. Ya, itu pahala ladang kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi juga begitu. Nah, ini mudah-mudahan iman yang ada dalam kolbu kita itu bisa kita aktualkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama persoalan-persoalan yang konteksnya dunia. Kalau bapak kecewa dengan rezeki yang ada, berarti bapak masuk golongan yang mana? Tadi di awal prolog saya sampaikan loh. Kalau bapak kecewa yushid, kecewa dengan rezeki, takaran rezeki dari Allah, itu berarti kita masuk golongan yang mana? Kan tadi saya bilang urusan akhirat ada dua golongan, urusan dunia ada dua golongan, masuknya yang mana? Baru tadi loh, apalagi bulan lalu saya ingetin, ini baru tadi loh. Yang mana golongannya Pak? Urusan akhirat kan ada dua jenis orang nih, urusan dunia ada dua, masuknya yang mana masuknya? Kufur nikmat. Jadi bukan syukur lagi, kufur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis. Baik, alhamdulillah.